Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, insya Allah baik semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang tarikh Islam, tentang tarikh Islam, sejarah tentang keislaman. Banyak sekali yang kita bahas nantinya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas sedikit tentang tarikh Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua baik hari ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang peristiwa sebelum terjadinya Fathu Makkah atau pembukaan kota Makkah. Nah, ketika sebelum ke kota Makkah, nah kita dua kota besar, yakni ada Madinah dan juga Makkah. Nah, kita masuk ke Madinah terlebih dahulu. Nah, jadi di Madinah itu ada 3 suku besar, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, 3 suku ini ada tuh suku besar di Madinah, suku-suku orang-orang Yahudi. Nah, ketika Rasulullah di kota Madinah, maka Rasulullah adalah sosok yang cinta sekali akan perdamaian. Sehingga apa? Mengajak seluruh suku-suku Yahudi, orang-orang Yahudi bersama dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah untuk membuat kesepakatan. Nah, akhirnya terjadi 3 kesepakatan. Yang pertama, sepakat bahwasannya antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi ini sepakat untuk berdamai. Jadi tidak ada permusuhan lagi. Yang kedua, bekerja sama dalam bela Madinah. Jika ada apa-apa penyerangan dari orang-orang lain, dari orang-orang luar, maka bersama-sama untuk membela kota Madinah. Yang ketiga, saling tolong-menolong jika terjadi kesusahan, misalkan makanan atau apapun, air ya, kebutuhan pokok seperti itu. Maka Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi untuk sama-sama. Jadi sama-sama menjalin silaturahim yang kuat, sehingga damai hidupnya nanti saling berdampingan meskipun berbeda secara keyakinan. Nah, akan tetapi yang terjadi adalah karena memang orang-orang Yahudi ini tabiatnya adalah suka berkhianat, maka tiga suku ini pelan-pelan ternyata mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Nah, sebelum masuk ke pengkhianatan mereka, nah kalau kemarin kalian sudah belajar tentang perang Khaybar, sudah membaca ya, beberapa sudah mencari dari berbagai referensi. Nah, ini kurang lebih terjadi pada tahun 7 Hijriah antara pasukan Rasulullah dengan penduduk Khaybar. Setelah pasukan Khaybar kalah, maka pihak kaum muslimin memberi kesempatan kepada penduduk Khaybar untuk bebas, dan ternyata tak lama Rasulullah pun mau diracun oleh orang-orang Khaybar ini. Ya, jadi mau diracun. Jadi mereka sudah kalah, sudah terkepung. Akhirnya mereka menyerah, dan ternyata kaum muslimin pun memberikan kesempatan mereka untuk kembali menggarap pertaniannya dengan kesepakatan untuk membagi hasilnya. Jadi itu. Nah, akan tetapi setelah berapa lama ketika Rasulullah datang, Rasulullah justru ingin dikhianati kembali ya oleh penduduk Khaybar. Ya, dikhianati dengan cara yang diracun dari kambing. Ya, kambing bakar yang sudah disiapkan disajikan kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah, akhirnya beliau tidak jadi memakannya. Nah, ternyata tujuan mereka adalah memberikan racun kepada Rasulullah untuk meyakinkan ini kalau benar Rasulullah, maka
dia nggak akan mati, gitu, nggak akan meninggal karena racun. Tapi kalau misalkan dia raja, hanya sebatas raja, manusia biasa, maka dia bisa mati ketika makan ini. Nah, tapi ternyata karena Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah, akhirnya dia tidak jadi memakannya. Jadi itu. Dan itu pun ketika terjadi seperti itu, Rasulullah pun tidak kemudian merangi, tidak. Rasulullah masih memaafkan. Ini luar biasanya Rasulullah. Jadi itu. Nah, ini kita masuk ke pengkhianatan yang dilakukan oleh suku atau orang-orang Yahudi, yakni pertama dari Bani Qainuqa. Ini pengkhianatannya ketika ada seorang muslimah datang ke pasar dengan berniat untuk menyepuhkan emas. Kemudian pemuda Yahudi ini mengganggu, memaksa agar membuka kerudungnya yang dipakainya. Tapi wanita tersebut jelas menolak. Mereka memaksa, dan ternyata oleh tukang sepuhnya bagian dari pakaiannya itu dikaitkan di kayu. Akhirnya begitu di tempat duduknya. Akhirnya begitu wanita itu berdiri, otomatis ketarik penutupnya, sehingga tersingkaplah auratnya. Dan kemudian wanita muslimah ini menjerit, minta tolong. Akhirnya ada salah satu pemuda sesama muslim mendengar bahwa saudaranya sedang diganggu oleh orang Yahudi, maka langsung menyerang mereka, pemuda yang mengganggu. Akan tetapi karena pemuda ini bertiga, jadi dikeroyok. Akhirnya pemuda muslim ini meninggal, dan berita ini sampai kepada Rasulullah akhirnya. Dan terakhirnya begitu Rasulullah mendatangi Bani Qainuqa menjelaskan apa yang terjadi, justru mereka meremehkan apa yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengusir mereka dari kota Madinah. Nah, yang kedua Bani Nadir. Kalau Bani Nadir ini pengkhianatannya yakni ingin menjatuhkan batu dari atas rumah kepada Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah ingin berkunjung, beberapa pemuda ini berniat untuk membunuh Rasulullah dengan cara menjatuhkan batu yang besar. Ketika Rasulullah bersandar pada dinding rumah itu, dan di atas ternyata sudah ada orang Yahudi yang ingin menjatuhkan batunya, lagi-lagi Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Jadi disampaikan kepada Rasulullah supaya segera beranjak dari tempat itu. Akhirnya Rasulullah beranjak. Nah, mendengar hal itu, sama akhirnya Rasulullah pun tidak memerangi, memaafkan dengan berikan kesempatan, dan akhirnya pun Rasulullah terpaksa mengusir mereka. Yang ketiga yakni Bani Quraidah. Quraidah ini sudah berkhianat sejak lama, sejak terjadinya perang Khandaq. Mereka berkhianat, membocorkan rahasia apa yang disusun oleh orang-orang muslimin waktu perang. Jadi mereka dibocorkan strateginya, semacam-macamnya itu dibocorkan, sehingga kaum muslimin ketika perang Khandaq pun sempat kelabakan. Gara-gara dibocorkan oleh Bani Quraidah. Ya, inilah tabiatnya orang-orang Yahudi yang suka berkhianat. Nah, anak-anakku sekalian, ada juga beberapa tokoh Quraisy yang masuk Islam. Kalau kalian tahu, ada Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Utsman bin Talhah. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka sebagai tokoh, sebagai orang ternama. Akan tetapi dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dengan dakwah beliau, akhirnya mereka mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka mau memeluk ajaran Islam. Bahkan Khalid bin Walid ketika mau masuk Islam, ada raja yang tidak terima, dia diminta untuk melawan. Siapa yang akan menghalangi, silakan, hadang aku. Begitu kata Khalid bin Walid. Nah, tetapi tidak ada yang berani, dan akhirnya alhamdulillah 3 orang luar biasa ini mereka masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Itu ya anak-anakku sekalian. Baik, itu tadi materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, sedikit materi tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.